Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga guru Indonesia selalu semangat. Saya Uti Nurhayati dari TK Negeri Pembina Kecamatan Sungai Raya telah berkolaborasi melakukan aksi nyata ini tentang pemahaman kurikulum merdeka. Kelompok diskusi terarah ini dilakukan 4 rekan guru. Pemahaman kurikulum merdeka yang akan dibahas yaitu 5 poin ini. Fokus grup diskusi FGD adalah metode penelitian kualitatif di mana sekelompok peserta dipilih untuk mendiskusikan topik tertentu. Dalam sesi yang dipandu oleh seorang moderator, peserta berbagi pandangan, pemikiran, dan pengalaman mereka terkait masalah yang diteliti. Tujuan diadakan FGD adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman kepala sekolah, para guru, dan tenaga pendidikan untuk implementasi kurikulum merdeka. Hasil diskusi menjadi pedoman untuk evaluasi sekolah dan melakukan arah kebijakan dan strategi apa yang dilakukan berikutnya. Langkah-langkah FGD ini menggunakan 6 topi berpikir, yaitu topi putih, topi merah, topi hitam, topi kuning, topi hijau, dan topi biru. Yang pertama, topi putih. Penyampaian topik diskusi sebagai pengantar terkait pemahaman tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka di TK Negeri Pembina Sungai Raya. Materi yang akan disampaikan yaitu KOSP, muatan pembelajaran, P5, asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP adalah kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP adalah kurikulum yang disusun oleh sekolah berdasarkan struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. KOSP berfungsi sebagai panduan bagi guru dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, konten, dan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Tahapan dan sistematika KOSP. Yang pertama, analisis karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Pengorganisasian muatan kurikulum. 4. Penyusunan rencana struktur pembelajaran. 5. Pendampingan
evaluasi, dan pengembangan profesional. Muatan pembelajaran meliputi intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Nah, P5 ini mencakupi bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi, budaya kerja, khusus SMK. Ya, selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan dengan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ciri-cirinya, pertama, memiliki pendekatan yang berbeda. Kedua, memiliki proses yang berbeda. Ketiga, menghasilkan produk yang berbeda juga. Berdiferensiasi ada 3. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Tadi yang pertama, topi putih yang berisi topik pembelajaran, kemudian lanjut ke langkah topi merah, yaitu perasaan. Lanjut topi hitam, yaitu kewaspadaan atau kendala. Topi kuning yaitu dampak positif. Lanjut topi hijau, berisi solusi yang kreatif. Topi biru menyimpulkan pendapat dan merencanakan action. Jawaban Anda dalam lembar umpan balik dilakukan untuk bahan laporan aksi nyata dan sebagai evaluasi untuk menentukan langkah dan kebijakan berikutnya dalam penerapan kurikulum Merdeka. Inilah dokumentasi FGD. Ini saat kita berkolaborasi. Ini dokumentasi saat membuat rancangan umpan balik. Ini umpan balik yang diterima dari rekan-rekan. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.